Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bagian otak ilo pitua lowombu, malam ini kita merenungi suatu perwujudan benar-benar wujud daripada makom wukuf di Arafah. Karena wukuf ini merupakan suatu wujud peloburan segala macam perwujudan sifat-sifat yang telah kita perbuat. Karena wukuf berdiam diri, yang dikandung berdiam diri merupakan membaca segala macam perbuatan yang lahir dari pikiran, perbuatan lahir dari mata, perbuatan lahir dari pendengaran, perbuatan dari mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan. Inilah yang kita baca. Kemudian kita memohon ampun ke Allah. Inilah yang disebut wukuf berdiam diri. Dalam berdiam diri ini merenungi, memohon ampun ke Allah atas perwujudan kehilafan yang selama ini yang kita lakukan. Oleh karena itu tak ilo pituang wujud cinta kasih kepada seluruh bagian letak ilo pitua lowombu benar-benar dapat memahami tentang wukuf di Arafah. Karena haji ini di Arafah melaksanakan wujud daripada wukuf, meleburkan segala macam catatan-catatan dari sejak kita lahir sampai seusia sekarang. Maka begitu kita melaksanakan suatu wujud daripada wukuf, karena wukuf ini benar-benar berdiam diri, benar-benar kita memohon ampun ke Allah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pitua lowombu yang benar-benar mengimani, menjalankan makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta ilo pitua lowombu. Oleh karena itu, tempatkan wujud daripada wukuf benar-benar memperhatikan makom-makom sifat. Benar-benar sudah diperhatikan makom sifat. Alhamdulillah kita mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Inilah yang wujud daripada pelaksanaan haji. Karena haji merupakan menyempurnakan rukun Islam kelima. Benar-benar sudah untuk melaksanakan rukun haji Islam kelima, berarti benar-benar sudah mempersiapkan menerima suatu wujud perintah-perintah Allah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pitua lowombu yang benar-benar sudah mempersiapkan menjalankan perintah-perintah Allah, maka mendapat suatu keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah benar-benar seluruh bagian letak ilo pitua lowombu benar-benar sudah memahami tentang wukuf. Benar-benar sudah ditempatkan inti daripada wukuf, benar-benar meleburkan segala macam perbuatan jin, iblis dan setania yang berwujud di dalam makom jasmania, sifat dan rohani. Alhamdulillah benar-benar yang sudah memahami tentang wukuf yang sudah digamblangkan oleh ta ilo pitua lowombu. Karena kerusakan umat akhir zaman melaksanakan rukun Islam kelima di Arafah, yang dikandung melaksanakan rukun Islam kelima di Arafah. Inilah wujud daripada berdiam diri. Namun setelah umat akhir zaman di Arafah bukan berdiam diri, karena tidak memahami
apa yang dikandung di dalam wukuf tersebut. Karena wukuf ini bahasa Arab. Namun sesungguhnya setelah kita pahami yang dikandung di dalam bahasa Arab ini, berdiam diri. Kemudian berdiam diri ini membaca segala macam perwujudan, sifat-sifat yang benar-benar perwujudan kejeliman. Inilah yang kita baca, oleh inilah yang dikandung kita menyendiri. Karena yang mengenal suatu perwujudan sifat, karena inilah merupakan suatu aib, hanya kita sendiri yang dapat memohonkan ampun ke Allah, dan kita sendiri yang dapat mengakui atas perwujudan sifat-sifat yang kafir. Oleh karena itu, sangat penting menunaikan ibadah haji. Karena inilah wujud daripada perintah Allah, mengambil suatu wukuf, benar-benar melaksanakan wukuf, maka itulah haji. Yang dikandung di dalam kalimat haji ini benar-benar yang sudah mensucikan. Ini yang diambil dari wukuf tadi, benar-benar sudah berjanji di hadapan Allah dan sudah memohon ampun ke Allah, kemudian tidak mau lagi berwujud suatu kekafiran. Karena haji ini merupakan makom kesucian. Sucilah sifat pikiran, sucilah sifat mata, sifat pendengaran, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan, benar-benar yang sudah berwujud suci. Suci merupakan wujud daripada kefitraan. Inilah yang dikandung haji. Karena makom haji ini merupakan makom kesucian. Kesucian makom kefitraan. Yang benar-benar yang sudah kita laksanakan dan sudah berjanji. Benar-benar di hadapan Allah. Kerusakan umat akhir zaman begitu masuk di dalam lokasi Arafah, bukan berdiam diri. Karena yang dikandung berdiam diri ini benar-benar merenungi segala macam perwujudan sifat-sifat setania, sifatnya jin dan iblis yang benar-benar yang telah kita ikuti. Dalam kalimat yang kita ikuti, benar-benar yang telah kita perbuat wujud daripada sifat kekafiran. Maka begitu kita menunaikan suatu wukuf di Arafah ini, benar-benar kita sudah mengakui atas perwujudan perbuatan-perbuatan kafir tersebut. Maka Allah Maha Pengampun, benar-benar kita sudah berjanji di Arafah. Karena haji itu Arafah. Arafah merupakan berdiam diri. Oleh karena itu Tailo Pitua dapat untuk menggamblangkan dan melatih seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu benar-benar melatih diri 3 hari dan 4 hari berhalawat. Yang dikandung di dalam wujud halawat ini berdiam diri, merenungi atas perwujudan makom-makom sifat. Karena kerusakan kita semua hanya selalu mengikuti sifat. Karena sifat inilah perwujudan amara lawama mulhama. Ini yang jadi perenungan. Alhamdulillah seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu calon-calon haji, maka renungilah suatu perintah-perintah Allah ini yang telah kita nunaikan di Arafah, menyendiri dalam arti merenungi atas perwujudan perilaku-perilaku
golongan yang dikandung perilaku golongan perwujudan, sifatnya pikiran yang selalu melahirkan buruk, dan sifatnya mata, telinga dengan mulut dan hidung, kalbu, dubur, kaki dan tangan yang berwujud keburukan. Maka setelah kita benar-benar melaksanakan perintah Allah, menyempurnakan rukun Islam kelima, dan inilah merupakan syahadat merupakan janji. Maka setelah kita melaksanakan wukuf di Arafat, benar-benar sudah memperoleh suatu wujud kemuliaan yang dikandung kemuliaan, suatu kesucian yang benar-benar yang diberikan oleh Allah, benar-benar yang kita peroleh di Arafat. Inilah makom-makom haji, karena Ta'ilu Pitua ini sudah menunaikan rukun Islam kelima, benar-benar yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu Ta'ilu Pitua menyaksikan langsung, bersyahadat langsung, benar-benar perwujudan apa yang dikandung di dalam perintah Allah, melaksanakan haji tersebut. Namun banyak umat yang tidak paham. Haji merupakan suatu makom Arafat. Arafat merupakan suatu berdiam diri. Namun setelah di Arafah masih banyak yang berbincang-bincang, bukan berdiam diri. Yang dikandung berdiam diri ini benar-benar kita menyesali atas buah yang telah kita perbuat. Buah-buah yang dikandung adalah buah perbuatan yang tidak baik. Inilah yang disebut buah huldi. Benar-benar kita leburkan. Karena apa yang lahir dari suatu sifatnya pikiran, inilah buah daripada sifat pikiran. Lahir dari sifatnya mata, inilah buah daripada mata. Lahir dari pendengaran, inilah wujud daripada hasil buah dari pendengaran. Kemudian kolbu, lahir dari sifatnya kolbu, inilah buah daripada kolbu. Dubur, kaki dan tangan yang selalu melahirkan buah perbuatan-perbuatan tidak baik. Maka inilah yang menjadi perenungan kita semua. Alhamdulillah dengan perwujudan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, berangkat dari istinja, junub air wudu, benar-benar dapat mensucikan atas wujud daripada buah sifat yang lahir dari mata, lahir dari mulut, hidung, telinga dengan kolbu, kemudian dubur, kaki dan tangan. Benar-benar kita sudah merenungi dan sudah mengimani ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Maka yang lahir dari wujud daripada buahnya pikiran hanya berwujud kemuliaan. Buah daripada sifatnya mata berwujud kemuliaan. Buah daripada sifatnya telinga hanya berwujud buah kemuliaan. Begitu pula kalbu, dubur, kaki dan tangan hanya berwujud buah kemuliaan. Inilah yang benar-benar yang mendapat keberkahan dari Allah. Mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabi Allah. Alhamdulillah, seluruh bagian Ta'ilu Pitua Halawambu benar-benar sudah memahami tentang wukuf. Karena ajaran Ta'ilu Pitua Halawambu ini mengajarkan makom ilmu wukuf. Karena wukuf ini merupakan perintah dari Allah. Allah telah memerintahkan kepada ibu kita, Sayyidah Siti Hawa, melaksanakan wukuf di Arafah, berdiam diri, menyesali dan membaca suatu perwujudan sifat-sifat jin, iblis dan setan. Maka itulah Allah memberikan ampunan dan Allah memberikan keberkahan kepada ibu kita awal. Setelah menerima keberkahan, maka Sayyidah Siti Hawa diperintahkan di Bukit Jabal Rahman. Dan disitulah menerima suatu jaminan dari Allah. Dipertemukan Sayyidah Siti Hawa dengan Nabiullah Sayyidina Adam sebagai leluhur kita. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilu Pitua Halawambu. Mari kita merenungi sama-sama
benar-benar perwujudan tentang wukuf. Sebelum kita menuju ke tanah suci, benar-benar kita sudah memahami apa yang kita laksanakan di tanah suci nanti. Oleh karena itu, Tailo Pitua dapat menggamblangkan sebelum kita menunaikan, mari kita benar-benar sudah memahami tentang makom-makom ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari istinja, inilah merupakan bagian daripada wukuf. Kemudian junub dan air wudhu, salat, puasa, zakat, dan haji. Inilah wujud daripada kesempurnaan. Benar-benar memahami tentang rukun Islam. Benar-benar sudah berwujud, ditempatkan di dalam perwujudan. Oleh karena itu, istinja, junub, air wudhu merupakan bagian daripada wukuf. Kemudian salat, puasa, zakat, bagian daripada wukuf. Karena sesungguhnya wukuf ini benar-benar berdiam diri. Yang dikandung berdiam diri, tobat, bertobat mengakui atas perwujudan. Segala macam buah-buah perwujudan. Perbuatan yang telah kita perbuat, berarti kita sudah memakan suatu buah yang diharamkan oleh Allah. Buah yang diharamkan oleh Allah itu buah daripada perbuatan sifat yang jolim. Direnungi, dipahami. Alhamdulillah Tailo Pitua, Lowombu benar-benar menggamblangkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagi Tailo Pitua Lowombu, benar-benar memahami ajaran Tailo Pitua Lowombu, maka kalian dijamin dengan surganya Allah. Oleh karena itu, tempatkan suatu wukuf ini, benar-benar kita harus menyendiri, berdiam diri. Dalam berdiam diri ini, menghayati segala macam perbuatan. Benar-benar apakah kita sudah mengingkari dan mengabaikan atas perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Ini yang menjadi perenungan. Sudah memahami tentang wukuf. Karena wukuf ini merupakan suatu peleburan, kita sudah memohonkan ampun ke Allah, maka kita sudah berjanji, maka dari hasil wukuf ini kita sudah membawa kemuliaan. Wujud yang dikandung kemuliaan ini, pikiran hanya selalu mulia, melahirkan suatu perwujudan perbuatan yang mulia. Sifatnya mata, sifatnya telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan hanya selalu berwujud kemuliaan. Inilah yang kita renungi sama-sama agar kita dijauhkan dari suatu wabah. Karena wabah ini Allah menurunkan di semesta alam merupakan suatu cambuk. Inilah yang menjadi perenungan. Oleh karena itu Tailo Pitua, wujud cinta kasih agar kita dilindungi dari segala macam cambuknya Allah. Karena Allah memberikan cambuk merupakan teguran, peringatan kepada manusia-manusia, penghuni alam semesta yang selalu hanya memakan buah huldi. Karena tidak paham yang dikandung di dalam buah huldi ini buah daripada perbuatan sifat yang jolim. Coba kita renungi. Apakah buah daripada sifat pikiran? Kalau benar-benar mulia, itulah buah yang diridhoi oleh Allah. Kalau buah daripada sifat pikiran yang jolim, maka inilah yang dimurkai oleh Allah. Begitu pula sifatnya mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan, hanya berwujud kemuliaan, maka inilah yang mendapat keberkahan dari Allah. Penghuni-penghuni surga. Alhamdulillah, buah daripada sifatnya mulut yang selalu berbuah dalam suatu kalimat, saling menghujat, saling memusuhi, berkata-kata kejoliman. Inilah yang dikandung buah yang haram. Hanya berkiblat di suatu buah daripada sifatnya mulut yang selalu melahirkan yang tidak baik.
Inilah yang disebut memakan suatu buah yang tidak baik hingga Allah menurunkan cambuk tersebut. Oleh karena itu, Tailo Pitua wujud cinta kasih kepada kalian semua. Bagaimana kita mendapatkan satu keberkahan dari Allah? Benar-benar memahami ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena kerusakan umat akhir zaman begitu menunaikan rukun Islam yang kelima di Arafah, namun tidak memahami apa yang dikandung. Wukuf merupakan suatu berdiam diri. Berdiam diri merupakan suatu yang merenungi dan menyesali atas perbuatan yang telah kita lakukan. Kita memohon ampun ke Allah. Kita telah membuang segala macam perwujudan sifat yang tidak baik. Kita sudah berjanji ke Allah, dan setelah kita kembali ke negara masing-masing, maka hasil apa yang kita tunaikan benar-benar wujud daripada sifat yang mulia. Maka sifat yang mulia yang selalu kita tunaikan, sifat pikiran kita hanya berwujud kemuliaan. Sifatnya mata berwujud kemuliaan. Inilah wujud daripada firman Allah, Hablum minan nas, dalam bahasa Arab. Karena yang dikandung di dalam Hablum minan nas merupakan suatu hubungan. Hubungan ini makomnya sifat. Sifat merupakan suatu perwujudan hubungan atau perilaku. Benar-benar saling mengasihi. Apakah perwujudan sifat pikiran, sifat mata kita, telinga kita, mulut dan hidung kita, kolbu, dubur, kaki dan tangan, apakah berwujud saling mengasihi? Inilah firman Allah, Hablum minan nas. Benar-benar wujud daripada Hablum minan nas sudah berwujud. Jangan kita hanya berkibar di suatu sebutan Hablum minan nas, namun yang dikandung. Ini perintah Allah. Perbaikilah manusia. Wujud yang dikandung ini adalah suatu makom saling mengasihi. Yang lahir dari makom sifat pikiran, sifatnya mata, telinga, mulut, dan hidung, saling berwujud mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Yang kita amalkan dan kita imani, maka ibadah kita itu sempurna. Namun kita melaksanakan perwujudan salat, namun tidak memahami apa yang dikandung di dalam salat tersebut. Kita salat, ruku dan sujud 5 waktu, ditambah dengan sunnah. Namun perilaku sifat kita masih berwujud jin, iblis dan setan. Karena makom-makom sifat jin, iblis, setan ini hanya merupakan suatu nama. Karena iblis merupakan wujud daripada sifat buruk. Oleh karena itu yang menjadi gentayangan, yang menjadi suatu wujud daripada rajanya iblis ini adalah suatu rohani yang hanya berkibar di suatu perwujudan sifat yang kafir. Karena yang bertanggung jawab setelah di alam barzah itu tinggal rohani. Perhatikan, Allah menciptakan bumi dan langit. Bumi ini punya sifat dan punya rohani dan punya ruh. Nah, kita ini perwujudan dari ciptaan Allah, dari 7 lapis bumi. Bumi ini memiliki makom ruh. Alhamdulillah Tailo Pitua sudah menggabungkan benar-benar seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu dan seluruh para pasien dan seluruh penggemar di YouTube. Makom-makom ilmu ini direnungi dan dipahami. Kita tempatkan apakah pikiran kita ini benar-benar berwujud kemuliaan. Apakah sifatnya mata kita berwujud kemuliaan, sifatnya telinga, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan. Apakah sudah berwujud kemuliaan? Karena makom-makom sifat inilah makomnya rasa. Makom rasa. Rasa inilah yang melahirkan suatu perwujudan tidak baik. Namun kalau kalian benar-benar memahami ajaran
Nabiullah Sayyidina Muhammad yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombu, kalian bisa selamat. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan wujud daripada makom rasa. Rasa itulah sifat-sifat merupakan jiwa. Ini yang direnungi, dipahami. Nanti itu kita bisa masuk di dalam makom rohani. Karena yang rohani inilah merupakan suatu yang dapat berdialog dengan makom ruh. Rohani dengan ruh itu beda. Sifat makomnya inilah perwujudan dari 4 unsur. Yang benar-benar yang berwujud di pikiran, di mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Alhamdulillah dengan wujud daripada syariat yang benar-benar yang diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad yang diperintahkan oleh Allah dapat menggamblangkan agar umat akhir zaman dapat memahami. Karena yang dikandung di dalam suatu salat ini benar-benar mencegah perwujudan daripada jiwa. Karena jiwa selalu berwujud, jiwanya setan, jiwanya iblis dengan jiwanya jin. Bahasa di dalam kalimat sebutan jin, iblis, setan, inilah wujud daripada sifat yang buruk. Jin iblis merupakan nama, sebutan daripada bahasa Yunani. Oleh karena itu yang menjadi gentayangan, benar-benar rohani yang sudah berguru ilmu, namun tidak pernah melakukan kemuliaan. Maka rohani-rohani ini yang menggentayangan. Inilah yang tinggal di gunung, tinggal di sungai, tinggal di danau, tinggal di kolam, tinggal di laut. Ini rohani-rohani inilah. Karena rohani yang sempat berguru, namun tidak berwujud kemuliaan, maka rohani inilah yang benar-benar jadi gentayangan. Oleh karena itu, banyak yang hanya berkiblat, iblis itu gaib, jin itu gaib. Karena rohani ini sempat berguru, namun tidak pernah melakukan suatu perwujudan perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan, wahai rohani, tunduklah kepada ruh. Wahai makhluk yang bernyawa, tunduklah kepada rohani. Direnungi, dipahami, tundukkanlah makhluk-makhluk yang bernyawa kepada rohani. Kemudian rohani ini akan tunduk kepada ruh. Perhatikan satu hadis Rasulullah. Sifat sudah menyatu dengan rohani. Rohani sudah menyatu dengan ruh. Dan ruh ini sudah menyatu dengan zat. Direnungi dan dipahami. Makom-makom ilmu ruh. Suatu syariat-syariat yang benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Mensucikan. Berangkat dari suatu niat dan usalli. Istinja jasad, sifat dan rohani. Junubnya jasad, sifat dan rohani. Kemudian wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Salatnya jasmani. Yang benar-benar yang kita lihat secara wujud. Kemudian salatnya sifat. Yang kita lihat secara perwujudan. Sifat mulia. Kemudian perwujudan salat rohani. Yang begitu kita lihat secara wujud. Saling mengasihi. 3 makom ini yang harus kita renungi. Maka doa kalian tersambung kepada rohani Nabi. Dan tersambung kepada Ruhullah. Dan tersambung kepada utusan. Karena hanya 4 inilah yang dimuliakan oleh Allah. 4 makom ini yang mulia. Nah, bagaimana kita berkiblat kepada kemuliaan? Makomnya ruh, sifatnya Nabi. Makomnya rohani Nabi. Makomnya ruh, makomnya Rasul. Dan makomnya nur utusan. Inilah merupakan suatu kendaraan kita. Benar-benar memahami tentang muqarrabin. Muqarrabin merupakan suatu nama. Nama merupakan suatu kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah. Seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu, renungilah. Benar-benar kita memasuki bulan tidak lama lagi.
mempersiapkan suatu wujud menuju suatu makom Arafah, berdiam diri di Arafah, melaksanakan rukun Islam kelima. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki suatu lokasi yang benar-benar yang dimuliakan oleh Allah di Arafah dan seluruh bagian lota ilo pitua lomombu, malam ini ta ilo pitua memohon ke Allah, ta ilo pitua menghadap ke Allah. Seluruh bagian lota ilo pitua yang mengimani ajaran ini, maka ta ilo pitua memohon atas kehendak Allah, kalian semua akan dibawa ke Arafah. Inilah permohonan lota ilo pitua lomombu, benar-benar dapat membangkitkan perwujudan makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Sayyidah Siti Hawa, ibu kita. Ibu kita telah mencontohi, menteladani kita, meleburkan segala macam sifat-sifat kedurhakaan, perwujudan sifatnya jin dan setan, iblis. Inilah makom keburukan. Jangan kalian terkecoh dengan suatu nama. Kalian selama ini memahami iblis, jin, dan setan, namun tidak memahami bahwa itulah bahasa Yunani. Bahasa Yunani sifatnya buruk. Itulah yang disebut iblis dan jin. Alhamdulillah, pada malam ini seluruh bagian lota ilo pitua yang diberkahi oleh Allah benar-benar telah melaksanakan suatu peleburan, benar-benar memohon ampun ke Allah, dan tidak lagi memetik buah yang diharamkan oleh Allah. Buah yang diharamkan oleh Allah adalah buah daripada sifat yang tidak baik. Pikiran melahirkan buah tidak baik, mata melahirkan buah sifat yang tidak baik, buah sifat telinga melahirkan buah tidak baik, begitu pula mulut melahirkan buah daripada sifat perkataan-perkataan yang buruk. Hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan benar-benar kita sudah terjaga dan terpelihara karena kita sudah mengimani ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad, berangkat dari istinja, junub, air wudu, benar-benar menjaga suatu buah agar buah-buah ini tidak berwujud virus, karena buah daripada mulut melahirkan perkataan tidak baik, maka itulah yang menjadi virus. Begitu pula pikiran yang melahirkan virus, karena wujud daripada virus yang dikandung benar-benar memikirkan kejahatan. Inilah yang menjadi perenungan kita semua. Renungilah, Allah menurunkan kemurkaan, dan inilah janji Allah. Hanya yang mengimani ajaran yang benar-benar yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombo, kalian diselamatkan. Namun kalian masih mengingkari dan mengabaikan, maka Ta'ilo Pitua tidak akan memohonkan ke Allah. Karena Ta'ilo Pitua hanya melaksanakan suatu perintah dari Allah. Karena kalian tidak memahami siapakah Ta'ilo Pitua ini. Karena Ta'ilo Pitua benar-benar sudah menggambelangkan, Ta'ilo Pitua sudah dibedah dan sudah mirat. Namun kalian tidak memahami. Makanya Ta'ilo Pitua benar-benar berjuang menggambelangkan makom-makom ilmu agar kalian memahami siapakah Ta'ilo Pitua Lombu ini. Allah memberkahi kalian dan Nabiullah memberikan syafaat kepada kalian. Benar-benar kalian menjalankan, mengimani perwujudan yang telah disyariatkan, berangkat dari perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh ibu kita. Ibu kita awal, Sayyidah Siti Hawa, yang telah melahirkan kita-kita inilah benar-benar sudah mencontohi, meleburkan segala macam perwujudan sifat-sifat yang buruk. Inilah yang dimaksud di dalam makom Arafah menyendiri. Oleh karena itu kita membaca suatu catatan yang dikandung adalah suatu perbuatan kita yang dari
sejak kita lahir sampai seusia sekarang. Semoga Allah mengampuni atas catatan-catatan yang telah kita perbuat. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Lindungilah seluruh bagian otak, ilu, pitu, lambu. Jangan biarkan mereka tersesat atas mengikuti suatu buah yang benar-benar perwujudan dari sifatnya jin, iblis, dan setan. Selamatkanlah seluruh bagian otak, ilu, pitu, lambu. Keluarga bagian otak, ilu, pitu, lambu, dan seluruh keturunan bagian otak, ilu, pitu, lambu. Selamatkanlah ya Allah. Berkahilah semua dan seluruh yang mengimani ajaran ini. Selamatkanlah ya Allah, bimbinglah. Anugerahkanlah suatu janjimu di akhir zaman ini. Benar-benar kalian mengimani dan mengamalkan atas makom-makom ilmu yang telah disyariatkan dari Nabiullah Sayyidina Adam dengan Sayyidah Siti Hawa, dan Nabiullah Sayyidina Nuh, dan Nabiullah Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail Ishaq, dan Nabiullah Sayyidina Yakub, dan Nabiullah Sayyidina Musa Kalamullah, dan Nabiullah Sayyidina Daud, dan Nabiullah Sayyidina Sulaiman, dan Nabiullah Sayyidina Isarullah, dan Nabiullah Sayyidina Yusuf. Seluruh para nabi-nabiullah ini kekasih-kekasih Allah yang menjalankan perintah-perintah Allah yang telah mensyariatkan agar kita sebagai umatnya para nabi benar-benar berwujud kemuliaan. Maka Allah akan mengampuni kita dan bencana ini Allah akan cabut apabila kalian sudah mengimani ajaran ta ilo pitua lowombu ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya miliknya Allah. Karena innalillahi sesungguhnya yang dari Allah kembali ke Allah. Allah menciptakan bumi dan langit. Benar-benar kita merupakan suatu makhluk perwujudan yang dari langit dan bumi. Karena kita memiliki ruh dan memiliki rohani dan memiliki sifat dan memiliki tanah, air, angin, api yang menjadi prosesnya jasmania, daging dari tanah, kemudian air merupakan wujud daripada tulang, angin merupakan urat, kemudian api merupakan suatu prosesnya darah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya miliknya Allah, hanya empat. Inilah merupakan suatu empat kemuliaan yang benar-benar yang dianugerahkan oleh Allah. Sifatnya ruh, makomnya sifat Nabi, awalu. Inilah yang disebut awal zaman. Kemudian rohani Nabi makomnya langit. Kemudian ruhullah. Kemudian utusan. Empat nur inilah yang berwujud di dalam kolbu seluruh para nabi-nabiullah. Hingga itu gelar Nabi itu kemuliaan. Hak Nabi itu mulia. Nabi itu mulia diambil dari empat nur tersebut. Yang berwujud di dalam kolbu seluruh para nabi-nabiullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar-benar seluruh bagian otak ilo pitu alawambu merenungi memahami tentang makom Arafah. Arafah merupakan suatu berdiam diri, merenungi dan membaca segala macam catatan. Karena kita semua ini masing-masing punya catatan dari sejak kita lahir. Benar-benar memiliki catatan yang benar-benar yang kita mohonkan ke Allah. Ya Allah, apabila kami memiliki catatan yang tidak baik, maka ampunilah dan berilah kami kesempatan dapat untuk memperbaiki atas catatan-catatan yang telah kami perbuat. Maka malam ini Tailo Pitua merupakan perwakilan memohon atas ridhomu mengampuni segala macam perwujudan catatan-catatan yang telah ditulis oleh seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu dari sejak lahir sampai seusia sekarang ini. Mari kita masing-masing memohonkan ke Allah wujud daripada catatan
Semoga catatan-catatan keburukan inilah maka Allah mengampuni kita, dan semoga Allah akan menjadikan kita menjadi catatan kemuliaan yang selalu lahir dari pikiran, berwujud kemuliaan, kemudian lahir dari mata, telinga, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan, hanya berwujud kemuliaan. Semoga inilah yang kita peroleh. Benar-benar tahun ini merupakan tahun emas, merupakan anugerah Allah, karena ta'ilo pitua lombu benar-benar yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Makom-makom ilmu awal zaman dan akhir zaman yang benar-benar yang sudah digamblangkan kepada kalian, imanilah dan laksanakan perwujudan, maka kalian mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.